بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Islami, tentu tidak asing lagi dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang tak kenal dengan Abu Hurairah? Tentunya hampir semua umat muslim di seluruh dunia mengenal dengan jelas siapa beliau. Ya, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi orang pertama yang sering meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Setiap hadis dari Rasul yang kita dengar dan yang kita baca, hampir sebagian besar diawali dengan kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang dekat dan sangat sering berada di dekat Rasulullah untuk mendengarkan, menghafal, dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Abu Hurairah ini merupakan sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mendapat gelar sebagai Rawiyatul Islami atau perawi agama Islam karena beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Bahkan menjadi periwayat hadis dengan jumlah hadis terbanyak dari seluruh sahabat, yakni sebanyak 5.374 hadis. Sahabat beriman, penasaran dengan kisah selanjutnya? Nah, jangan kemana-mana, simak ulasannya dalam sajian Rumah Islami Channel. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar siar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Abdurrahman bin Sa'd al-Azzi lahir tahun 598 dan wafat pada tahun 678 atau 59 Hijriah. Dia lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal, periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum Islam Sunni. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum Hijriah dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya, ia bekerja pada Basrah binti Ghazwan yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdu Syam, hamba matahari. Dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah karena suka merawat dan memelihara kucing. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah. Abdullah bin Rafi berkata, "Aku hanya berkata kepada Abu Hurairah, 'Mengapa engkau bernama kunyah Abu Hurairah?' Ia menjawab, 'Apakah yang kau khawatirkan dariku?' Aku berkata, 'Benar, demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu.' Abu Hurairah berkata, 'Aku dahulu bekerja mengembala kambing keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil, Hurairah. Lalu ketika malam tiba aku menaruhnya di sebatang pohon. Maka aku diberi kunyah Abu Hurairah atau bapaknya si kucing kecil.' Ada seorang sahabat bernama Tufail bin Amru ad-Dawsi yang pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan keislamannya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Setelah menjadi seorang muslim, ia kemudian berdakwah di daerah Ad-Daus. Meski tidak ada yang menyambut dakwahnya kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keimanan yang dimiliki Abu Hurairah berkat dakwah sahabat Tufail bin Amru ad-Dawsi tersebut membuat dia bertekad untuk menemui Nabi Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, di umurnya yang ke-26, Abu Hurairah bertekad hijrah dari negeri asalnya menuju Madinah untuk bertemu Rasulullah. Dengan perbekalan yang seadanya, Abu Hurairah pergi menuju kota Madinah. Tetapi setibanya di Madinah, beliau tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya dikarenakan mereka semua sedang berada di medan perang Khaibar. Sampailah waktu subuh, kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang dipimpin Syibah bin Urfutoh radhiyallahu anhu yang telah menggantikan Rasulullah menjadi imam selama ditinggal perang saat itu. Setelah selesai sholat, datanglah rombongan kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Dalam kondisi tersebut, sebagaimana biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju masjid dan melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian menemui beberapa sahabat. Di antara sahabat yang ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat lelaki asing yang mempunyai kulit sedikit gelap, pundaknya lebar, serta memiliki celah di antara 2 gigi depannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya pada lelaki itu, "Dari mana engkau?" Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Ad-Daus." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Sungguh, aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus." Sahabat beriman, ada satu kisah menarik dari beliau yang syarat hikmah dan bisa dijadikan amalan bagi yang ingin berlindung dari godaan dan kejahatan setan. Meski kesannya sulit dicerna logika, cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab seperti kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Laits As-Samarkandi. Dikisahkan, sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncul seseorang mencuri segenggam makanan. Namun, kepintaran Abu Hurairah patut dipuji karena berhasil menangkap sosok tersebut. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah," kata Abu Hurairah. Mendengar ancaman Abu Hurairah, orang tersebut merengek dan berkata, "Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan." Karena kasihan, maka pencuri itu pun dilepaskan. Keesokan harinya, Abu Hurairah melaporkannya kepada Rasulullah. Maka bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Abu Hurairah?" Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan," jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. "Bohong dia," kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sembari memberitahu bahwa nanti malam ia akan datang lagi. Mendengar ucapan Nabi itu, Abu Hurairah pun memperketat penjagaan dan kewaspadaan. Benar saja, pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti kemarin. Si pencuri pun tertangkap. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah seperti kemarin. Pencuri itu meminta ampun sembari berkata, "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Mendengar keluhan orang itu, Abu Hurairah merasa kasihan dan ia pun melepaskannya seperti kemarin. Paginya, kejadian itu diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah kembali menegaskan, pencuri itu dusta dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu, Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan super ketat. Mata, telinga, dan perasaannya dipasang sebaik-baiknya. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerik-gerik di sekelilingnya lantaran sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti dikatakan oleh Rasulullah dan ia berhasil menangkapnya, Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya lagi.
Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal kenapa pencuri itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah. Kali ini tidak akan kuberi ampun, kata Abu Hurairah dalam hati. Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang dia jaga. Nah, benar juga, ia datang lagi, katanya dalam hati. Tidak lama kemudian, pencuri itu bertekuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Kali ini kau pasti kuadukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga, gertak Abu Hurairah. Pencuri itu kembali memohon, namun tangan Abu Hurairah menggenggam erat pencuri dan kali ini tidak akan dilepaskannya lagi. Maka dengan putus asa akhirnya si pencuri itu berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari Tuhan beberapa kalimat yang sangat berguna." Abu Hurairah spontan penasaran. "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuhan hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi." Mendengar itu, pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sepertinya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya tentang kegunaan ayat kursi. "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" tanya Rasulullah. Sebelum Abu Hurairah menceritakan segalanya, ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna, lalu saya lepaskan, jawab Abu Hurairah. "Kalimat apakah itu?" tanya Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi." Dan ia katakan pula, "Jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi hari." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Hurairah, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Dia adalah setan." Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan dan jin dalam kehidupan. Terkadang keberadaannya bisa mengganggu manusia. Sejak awal diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, setan telah bersumpah akan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Mereka akan menggoda sampai manusia itu tersesat dan merugi. Karenanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk senantiasa beristiazah, membaca doa berlindung dari godaan setan. Makna beristiazah adalah membaca salah satu dari lafaz-lafaz istiazah atau ta'awudz di atas tatkala hendak membaca Al-Quran atau dalam keadaan tertentu yang seseorang berhajat kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Dan orang yang membaca istiazah atau berta'awudz berarti ia telah mengucapkan dengan lisannya bahwa ia tengah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robnya dan Rob segala sesuatu. Zat yang maha kuasa berbuat segala yang dikehendakinya. Zat yang maha tahu mengetahui segala sesuatu. Sesembahannya makhluk yang dahulu maupun yang kemudian. Dari kejahatan iblis yang dijauhkan dan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dari kejahatan bala tentaranya, baik dari golongan jin maupun manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf mohon dimaafkan.
akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.